A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita bisa lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Terutama nanti akan kita bahas tentang al ini ya. Al ketika waqaf dan wasal tetap dibaca, ini nanti kita beri penjelasan. Kita ke awal dulu. Iz ja'ala, zalnya tidak qalqalah karena ada titiknya, jadi usahakan tidak memantul. Iz ja'alal ladzina kafaru fi, ini mat tabi'i semuanya, alladzina mat tabi'i, kafaru mat tabi'i atau mat asli panjangnya satu alif saja. Fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Di sini ada tasydid ya yang harus kita tekan kayaknya ketika tasydid sehingga sempurna. Hamiyatal jahiliyah. Kita berhenti di sukun hak di sini. Kita tahu bahwa al bertemu dengan ha ini disebut izhar qamariyah. Jadi alnya ini jelas ya. Sukun lamnya terbaca jelas. Kemudian di sini juga al bertemu dengan jim, ini disebut al-qamariyah atau izhar qamariyah. Kita berhenti di sini, kemudian kita mengulanginya. Memang mengulanginya ini kalau nafasnya panjang itu kita bagus kalau kita teruskan dulu sampai sakinata, kemudian kita mengulangi dari fa'anzalna. Tapi kalau kita nafasnya tadi sampai jahiliyah, kita mengulanginya juga agak sulit kalau kita lihat maknanya itu dari depan, ini maknanya saling berhubungan. Oleh karena itu kita tidak apa-apa dari sini saja. Hamiyatal jahiliyati fa'anzalallahu, yaitu tidak apa-apa. Kemudian ini adalah nun mati bertemu dengan za adalah ikhfa. Fa'anzalallah adalah fat Allah, lamnya disebut lam jalalah dan dibaca tafkhim atau tebal karena sebelumnya ada fathah. Sakinatahu ada mat tabi'i, hunya di sini adalah hak dhamir. Hak dhamir itu adalah kata ganti untuk laki-laki, dia laki-laki, kata ganti disebut dengan hak dhamir. Hak dhamir itu apabila diapit oleh dua huruf hidup maka dibaca panjang, maka tandanya di sini adalah dhamma yang terbalik. Dhamma yang terbalik itu adalah cara membacanya, yaitu dibaca panjang satu alif. Ini apabila diapit oleh dua huruf hidup. Di sini ada ta yang berharokat fathah, ada ain berharokat fathah. Kalau diapit seperti ini, maka haknya itu menjadi panjang satu alif dan kita sebut dengan mad silah qasiroh. Qasiroh itu artinya lebih pendek daripada yang tawilah. Sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Demikian juga kalau dhamma itu terbalik, kalau kasroh itu dibaca satu alif juga, ini dengan tanda ini diberdirikan kasrohnya, ini diapit oleh lam dan wawu ya.
lam dan waw sehingga haknya ini menjadi panjang. Ini disebut mad silah qasirah juga. Hu hi ini mad silah qasirah. Wa 'alal mu'minin ini ada al juga, al qamariyah atau kita sebut dengan idhar qamariyah. Wa 'alal mu'minin wa alzamahum, di sini juga ada al. Apa perbedaannya dengan al yang tadi? Al mu'minina wa alzamahumnya. Kalau ini adalah al, kalau dia diteruskan dari awal maka a-nya tidak dibaca. Seperti sini kita meneruskan dari wa 'alal mu'minin ya. Karena ada ala sebelumnya maka a-nya tidak dibaca. Kalau tidak ada ala, misalnya kita mulai dari sini, kita baca alnya al mu'minin. Akan tetapi kita lihat di yang sini, al di sini. Al ini bukan termasuk al yang kita sebut al qamariyah atau al syamsiyah ya. Al ini adalah memang asli. Jadi ini merupakan hamzah asli atau hamzah qat'i, hamzah qata'. Yang ini hamzah wasol kalau di dalam al itu ya. Dan kalau misalnya dibicara dengan melalui ilmu nahwu shorof, ini merupakan isim. Al itu adalah isim ya. Setelah al itu adalah isim atau kata benda. Tapi kalau al yang di sini ini memang asli al, bukan termasuk isim tapi fi'il ya, fi'il atau kata kerja. Kalau al di dalam kata kerja itu alnya itu merupakan al yang asli ya, kecuali kata kerja perintah. Tapi kalau ini dari kata alzama yulzimu dalam ilmu sorofnya itu. Wa alzamahum, oleh karena itu meskipun ada wawu maka a-nya tetap dibaca karena ini bukan al yang seperti al mukminin ya, tapi tetap dibaca. Lain kalau misalnya alnya itu adalah al ta'rif, ini a-nya tidak dibaca kalau ada wawu. Contohnya alhamdu, kalau ada wawu walhamdu, bukan wa alhamdu, jadi a-nya menjadi hilang, a-nya fathahnya itu menjadi tidak dibaca. Tapi kalau ini tetap dibaca. Ini namanya hamzah qat'i, hamzah asli yang terdapat di fi'il. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Ini mem bertemu dengan kaf, idhar syafawi. Kalimat taqwa, kalau ini alnya itu al ta'rif yang idgham syamsiyah, taknya langsung ditasydid tak. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Wa kanu ahaqqa, ini adalah mad jaiz munfasil, kita membacanya boleh satu boleh dua alif atau 4 harokat. Wa ahlaha ini satu alif saja karena dia mad tabi'i, ada alif sebelumnya ada fathah. Kemudian kita wakaf di sini, wakaf qolla yang kita singkat itu ya, qolla kepanjangannya itu adalah al waqfu aula. Jadi wakaf itu lebih utama. Aula itu artinya lebih utama atau lebih baik berhenti di sini. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kana Allahu, lafadz Allahnya lam jalalah namanya. Lafdul jalalah itu lafadz Allah yang sebelumnya ada fathah maka dibaca tafkhim. Lafdul jalalah, lafadz jalalah itu artinya kemuliaan ya, kemuliaan, jalalah kemuliaan, mulia. Jalil maha mulia, jalalah kemuliaan. Wa kana Allahu bikulli syai'in menjadi iya, syai'in. Ada tanwin bertemu dengan ain, kita baca idhar halqi, kita baca jelas dan tidak berdengung. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi ini pendek saja, alima. Mad tabi'i, yang sini mad iwad satu alif saja. Mad iwad, iwad artinya ganti, tanwinnya diganti menjadi mad. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim.